bukan pembersihan stoner yang ada cetrut itu. Kurang untuk waktunya kurang lebih 10 menit untuk kerja. Iya, silakan pasang perlak. Jadi pasien dipasang perlak, jangan lupa posisi lingkungan pasien ya, privasi harus dijaga. Kenapa? Karena orang dibuka di sini tuh pada merasa dirinya, aduh, kamu berbeda dengan orang lain. Orang lain BAB-nya di bawah, saya itu di bawah. Kadang masih mungkin kalau di awal-awal dia mungkin agak malu atau apa, nah, makanya kita ikutin. Tapi kalau keluarga pasang perlak di bawah, karena memang kemungkinan akan tumpah-tumpah ya, untuk jaga-jaga aja. Jadi kita buka baju pasien dari sini ke sini, bawah ke sini, nggak usah dibujoti semua ya, lorotin dikit aja, yang bagian perut kena hanya sebagian sini ya, terus yang ini agak sini, terus gini ditutup pakai selimut atau handuk ya. Oke, pakai sarung tangan. Ini bawa di sini. Nah, ini sarung tangannya bersih aja prinsipnya ya. Kita latihan yang langsung ke bersih ya, untuk hanya membuang feses. Ini kamu lebih gampang. Kok karena kotoran, dan kalau misalnya feses itu langsung dibuang, boleh kalian bengkok atau bedpan ya. Kalau pakai ini langsung bedpan aja, karena mau langsung fesesnya biar tumpah ke situ, nanti buangnya ke kloset gampang ya. Silakan. Nah, sekarang setelah selesai kita pasang handscoon sudah, pakai skorot sudah, masker sudah, kita arahkan feses itu ke arah bawah, ke medial bawah. Kenapa? Atau yang mas bawah ini masih sini. Kalau diarahnya begini berarti ke sini ya. Ini begini kan, sambil agak ditekan-tekan. Nah, ini diarahkan biar apa? Biar isi yang ada masih di dalam itu keluar semuanya. Kenapa? Karena kalau kamu hanya begini aja, jangan-jangan di bawah masih ada. Jadi sudah kadung dibersihkan, mau dipasang lagi, tumpah lagi, gitu ya. Silakan. Ditekan-tekan, arahkan ke bawah fesesnya. Ya, ini bayangkan feses ada di dalam ya. Masuk bawah ke sini, ngumpul di bawah sini ya. Warnanya kuning ya. Nah, ini seperti pastikan yang ada di lubang ini itu tidak ada feses sama sekali atau tidak ada cairan. Kenapa? Karena kita mau membuka ini nanti tumpah kalau ada cairan di situ. Makanya ini harus benar-benar nggak ada. Oke. Kalau sudah, silakan dibuka dari atas, digulung, jadi pelan-pelan dibuka gini, gitu ya. Nah, ke tengah. Oke, tutup. Nah, terus dibuang di bengkok atau di sampah medis. Nah, kemudian ambil satu kasa tangan kiri aja atau kanan, taruh di ujung sini. Untuk apa? Biar jaga-jaga kalau merembes kan, dia kan kayak orang ngecas gitu terus ya. Nah, terus keluar tadi untuk biar keserap dikit, nggak sampai ke pasien. Nah, sembari kita melakukan yang lain. Nah, kalau sudah, kita bisa observasi atau kaji apakah ada komplikasi tadi, adakah luka, bengkak, kemudian mungkin peralatan dan seterusnya. Oke, itu ya. Kalau sudah oke, ini baik ya. Berarti kita siapkan yang baru ya. Ini kan masih di plastik ya, ini masih steril. Kemudian nanti tinggal digunting, kemudian kalian kalau ada sobekan tinggal disobek aja, tapi kalau ini nggak ada tinggal digunting dikit, kemudian disobek, diambil tengah dalamnya. Nah, kita bersihkan dulu bekasnya ini kan bekasnya feses ya, jadi pakai nih sabun dan wastafel, pakai air, terus dikasih sabun misalnya ini, tangan kiri kasih sabun gitu, diremas-remas. Nah, terus ini tangan ambil ininya satu, nah bersihkan, diulangi lagi sampai bersih ya, sampai bersih. Kemudian dibilas, kemudian dikeringkan. Keringkan dulu, bisa pakai tisu, bisa pakai kasa ya. Tapi jangan bekasnya tutup ya, nanti kotor lagi. Setelah itu ukur ya yang baru lubangnya. Kalau yang menggunakan ini biasanya lubangnya sudah otomatis dia paling gede ya. Tapi kecuali kalau misalnya kurang gede lagi, bisa kita gunting lagi nanti misalnya gini. Oh, ini kan sudah terlubangi sekian. Tapi misalnya kok kurang gede gitu kan, kita bisa lubangi lagi, kita gunting dulu pakai gunting sesuai lingkaran yang ini.
ya. Kalau yang model ini itu kecil, lubangnya aslinya kecil sekali. Jadi memang harus mutlak digunting dulu. Kita ukur. Ukurnya bagaimana nih pakai ini? Kita buka aja. Ukur, jangan ditempelin ya, tapi hanya dikira-kira saja. Nah, misalnya lubangnya seberapa gitu yang cukup. Jangan terlalu ketat, jangan kedua. Taruh dulu. Kan kamu mau sistemasi. Salib. Buka kok ya, terus ambil ini, taruh di tangan boleh, di kasa juga boleh. Tidak, kalau misalnya kalian takut ini kotor karena kita nggak pakai yang steril, maka bisa pakai kasa. Ya, nggak bisa. Pura-pura aja. Oke, kalau sudah, terus dipasang yang baru. Kalau kurang lebar digunting dulu. Buka aja, tarik. Arah pemasangan itu bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Kapan itu kita pakai? Jadi kalau misalnya pasiennya itu bed rest ya, pasiennya itu hanya tidur saja, nggak mau kemana-mana, dia bed rest total, berarti dia adalah pasien yang tergantung banget ya, dengan bantuan banget, maka arahnya bisa ke samping seperti ini. Kenapa? Karena memudahkan perawat untuk membantu membuang feses. Kalau arahnya begini kan menatap ke paha, ya kan? Jadi kurang susah. Maka kita boleh dengan arah ke lateral, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Tapi kalau pasien itu bisa mobile sendiri, bisa jalan-jalan, kemudian dia bisa kemana-mana, maka arahkan ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, ini harus sampai benar-benar lekat ya, kalau enggak nanti lepas. Jangan sampai pas ada isinya di bawah jalan dret gitu ya. Yes. Jadi makanya harus dari dulu, terus baru dari bawah ditarik ke bawah strap. Nah ini kalau pasiennya bisa mobile, misalnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita rapikan. Kemudian sudah setelah dikaji, misalnya tadi, oh kok ada lukanya baru pertama kali habis operasi dan masih merah, masih ada luka yang memang belum sembuh gitu ya, maka kita lakukan perawatan ini pakai ini. Ada cucing, ada safflon ya, dibersihkan pakai safflon sekitarnya, kemudian pakai NS ya, pakai pinset tentunya ya, kemudian tetap habis NS, kemudian dikeringkan pakai kasa, dikasih adhesif, kalau perlu mungkin modern dressing, kalau dia ada infeksi atau luka dikasih modern dressing, kalau masih baru banget luka operasi bisa kita pakai Supratul. Di Supratul dikasih mana di sini? Melingkar kayak cincin gitu, dilingkarkan begini. Nah itu kemudian baru ditutup pakai ini lagi. Tapi kalau sudah ini dianggap sudah betul, cuman begini toh, cuman membersihkan. Jadi kalau untuk rawat luka nggak perlu pakai waslap. Tapi kalau kotor banget, misalnya kok melebar ke sini ya, misalnya ada yang tumpah di sini, boleh pakai waslap. Tapi yang pas lukanya nggak boleh. Jadi pas lukanya ini kita bersihkan pakai NS. Paham ya maksud saya? Paham. Nah, ini. Tapi nanti kalau ujian cukup pakai yang kayak gini, hanya mengganti kantong somanya. Jadi cukup kayak